Lokananda sudah kembali pulih dan tenang kembali. Rakyat Lokananda sudah melakukan aktivitas seperti biasanya, tidak dikekang rasa takut lagi. Aku merasa senang dengan pembangunan di Lokananda yang sangat cepat. Prabu Maesatirtha adalah raja yang sangat adil dan bijaksana, tidak angkuh dan sombong. Ia adalah raja yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Hari itu aku datang menemui Bopo Resi Birowo di purinya. Kedatanganku disambut dengan baik oleh sesepuh dan penasehat istana Lokananda yang sudah rentak itu. Kedatanganku hanya ingin tahu lebih jauh lagi tentang Lokananda. Resi Birowo duduk bersila di hadapanku. Dengan seksama aku mengamati isi puri sambil membayangkan benda-benda keramik yang ada di setiap sudut puri. Tentu sangat mahal harganya karena sangat antik dan kuno. Bopo, aku cuma ingin tahu sebenarnya aku ini siapa. Karena aku sama sekali tidak bisa mengingat tentang diriku. Yang kuingat hanyalah diri ini yang terlahir bukan sebagai putra raja, tapi putra seorang pengusaha. Aku mengharapkan jawaban Resi Birowo dapat memuaskan hati. Sekian lamanya aku merasa tersiksa dengan keadaan ini. Yang hamba tahu, Raden ini Raden Aryaseta Kumara, putra Prabu Maesatirtha dengan permaisuri Ratu Dyasantika. Raden ini putra tunggal karena sang Prabu hanya beristri satu. Hingga saat ini Gusti Ratu belum melahirkan putra lagi. Jawaban Resi Birowo sama sekali tidak bisa membuka jalan untuk menembus ke masa laluku yang sebenarnya. Ia tetap beranggapan jika aku Raden Aryaseta yang sebenarnya. Raden sakit ingatan. Jadi maklum saja jika Raden bingung dan tidak bisa mengenang masa lalu. Tidak ada cara lain untuk mengobati selain Raden sendiri yang mengobatinya. Resi Birowo menjelaskan tentang penyakitku yang dianggapnya sebagai amnesia. Jika begitu, kenapa aku terlibat dengan banyak sekali permasalahan dan musuhku banyak? Aku tetap mengajukan pertanyaan demi pertanyaan agar ia bingung dan terpojok. Lelaki tua itu hanya tersenyum mendengar pertanyaan yang kuajukan. Raden Seta adalah kesatria dan pendekar yang sangat sakti. Jadi wajar saja jika banyak orang yang kenal dengan Raden. Selain itu, mereka para pendekar golongan hitam tetap menginginkan Raden hancur. Berbagai cara dilakukannya untuk mengalahkan Raden. Aku sama sekali tidak tertarik dengan jawabannya yang sangat sederhana sekali. Apakah saat ini aku sedang berada di alam gaib? Aku mengajukan pertanyaan yang membuatnya menjadi bingung. Ia memandangku dengan tajam. Di pancaran sinar matanya terlihat dengan jelas saat ini ia sedang dalam kebingungan. Raden berada di alam nyata. Alam gaib itu tempatnya lembut seperti jin, iblis, setan. Mereka itu adalah pasukan Sang Hyang Kala dan Batari Durga. Kita bukan termasuk di dalam itu. Kita ini manusia. Kita adalah penerus para leluhur kita. Resi Birowo tidak mau mengakui jika saat ini aku sedang berada di alam lembut. Ia tetap pada pendiriannya. Sekarang ini sebenarnya sedang berada di alam nyata. Aku berpikir di alam nyata sudah tidak ada lagi orang yang berpakaian seperti ini. Tidak ada lagi kerajaan yang seperti ini. Kerajaan yang ada saat ini mungkin
seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Surakarta, dan berpakaiannya tidak seperti wayang begini. Bahkan mereka yang saat ini di keraton sudah mengenal mobil dan pesawat terbang. Memang yang sangat kuherankan, setelah berbulan-bulan di Lokananda ini, aku sama sekali belum pernah mendengar suara pesawat terbang. Langkahku bebas kemana-mana, namun tidak pernah menemukan rumah gedongan dan sinar listrik. Kalau begitu, siapa sebenarnya leluhur kita? Aku ingin mengetahui urutan leluhur. Aku berharap Resi Birowo bisa menjelaskan asal-usul manusia yang menghuni bumi Lokananda. Sang Hyang Tunggal di Kahyangan menurunkan Resi Manumayasa dan Bambang Ismaya. Resi Birowo menceritakan tentang leluhur manusia di bumi ini. Setauku orang yang pertama kali ada di bumi ini Nabi Adam dan Siti Hawa. Cerita Resi Birowo lain dengan yang ku mengerti. Siapa mereka? Aku ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang ceritanya. Bambang Ismaya sebenarnya seorang dewa di Kahyangan. Ia saudara Batara Guru, diturunkan ke bumi untuk mengasuh para kesatria luhur dengan wujud Ki Lurah Semar Badranaya. Dia pertama kali mendampingi Manumayasa. Aku menjadi semakin tidak mengerti dengan ceritanya. Semakin lama semakin aneh dan semakin tidak bisa kupahami. Namun sekedar untuk mengetahui, kubiarkan saja ia melanjutkan ceritanya. Resi Birowo bercerita tentang Manumayasa dan Badranaya. Suatu ketika Badranaya dikejar-kejar oleh 2 ekor harimau. Dia ketakutan dan berlari minta tolong kepada Manumayasa. Mendapat laporan itu, Manumayasa datang ke hutan dan mencari harimau itu. Manumayasa memanah 2 ekor harimau, seketika berubah wujud menjadi wanita yang sangat cantik yang bernama Dewi Kanastri dan Kaniraras. Kemudian Dewi Kanastri diperistri oleh Manumayasa, sementara Dewi Kaniraras diperistri oleh Badranaya. Dari situlah Manumayasa melahirkan putra-putranya seperti Sekutrem yang menurunkan Begawan Palasara dan seterusnya hingga kita. Resi Birowo mengakhiri ceritanya dengan puas, walau sebenarnya cerita itu tidak masuk dalam otakku. Tetap saja aku tidak puas dengan ceritanya. Dengan lesu aku meninggalkan puri Resi Birowo. Aku menuju istana untuk beristirahat. Aku berpikir sekuat kemampuanku untuk bisa keluar dari kehidupan ini. Tiba-tiba aku seperti mendapatkan wangsit. Teringat kegemaranku berburu. Ya, mungkin dengan cara itu aku bisa keluar dari istana ini. Aku mengutarakan maksud dan keinginanku kepada Prabu Maesartita. Dia sama sekali tidak keberatan. Setelah mendapat izin dari Ayanda Prabu dan Ibunda Ratu, aku bergegas menemui kedua istriku yang terlihat sangat guyup dan rukun. Aku bertanya kepada kedua istriku, namun mereka sama sekali tidak menjawab. Anjani terlihat sangat sedih dan cemberut. Kamu jangan sedih begitu, aku tidak akan lama, paling juga 1 pekan. Aku meyakinkan mereka jika kepergianku berburu tidak akan lama dan mungkin hanya 1 minggu. Kanda, mungkin Dinda Anjani masih takut dengan kejadian di sini beberapa bulan yang lalu. Seharusnya Kanda menunda rencana itu. Pikirkan terlebih dulu, karena Kanda mesti memperhatikan Dinda Anjani. Dengan bijaksana, Putri Anindita menasehati, namun aku tetap pada pendirianku. Anjani, kamu jangan cengeng. Kamu harus bijaksana seperti Dinda Anindita. Kepergianku bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menghibur kejenuhan setelah lelah menjalankan tugas negara. Aku kurang suka dengan sikap Anjani yang manja
dan membiasakan diri dibelai dengan kasih sayang. Kanda, bukannya hamba tidak mengizinkan Kanda pergi, namun perasaan hamba seperti tidak rela. Seperti ada sesuatu yang memberati kepergian Kanda. Anjani mengeluarkan pengunek-unek yang ada di dalam hatinya. Ah, itu cuma perasaanmu saja. Perasaan Dinda Anindita biasa-biasa saja. Sudahlah, pokoknya besok pagi aku berangkat. Aku tetap ingin pergi walaupun Anjani kurang setuju. Aku semakin merasa yakin jika saat ini aku pasti bisa keluar dari istana ini untuk kembali kepada ayah dan ibu di Jakarta. Ya sudah, jika memang tekad Kanda sudah bulat, tapi hamba hanya bisa mendoakan kepergian Kanda. Semoga selamat, tidak menemui rintangan apa-apa. Ucap Anjani sambil menunduk. Matanya menetes buliran bening. Ia menangis. Aku memeluk kedua istriku dan membagi hatiku kepada mereka. Bagaimanapun juga, aku harus membagi kasih dan sayang. Aku harus berbuat adil dan merata.